Halo Sobat ABK Channel. Video ini khusus buat kamu, buat lu yang pekerjaannya buruh atau karyawan swasta yang masih kontrak. Gua mau kasih tips, trik supaya lu bisa jadi karyawan tetap. Ini berdasarkan pengalaman gue kurang lebih 12 tahun kerja sebagai buruh ya, FYI ya, for your information. Gue dari tahun 2007 sampai tahun 2009 gua kerja di PT Yamaha Motor West Java. Zaman dulu istilahnya WJ atau Yamaha 2 waktu itu. Dari tahun 2010 sampai tahun 2020 gua kerja di PT Sumiraber Indonesia atau yang orang biasa dengar Dunlop ya. Jadi gua udah 12 tahun kurang lebih kerja di perusahaan swasta. Nah, ilmu yang gua kasih ini udah dipraktekin sama adik gua. Adik gue ini kerja waktu itu ya, kebetulan ya, adik gue udah almarhum, dia udah meninggal mungkin 5 tahun yang lalu lah. Jadi ilmu ini gue kasih tau ke dia. Jadi gini ceritanya, dulu adik gue kan kerja di PT Meiji Seres Indotama. Bukan, PT Meiji Seres Indonesia apa Indotama gitu. Pokoknya ada Meiji Seresnya lah di Karawang. Tiba-tiba almarhum adik gue ini nanya ke gue, "Bang, gimana caranya supaya jadi kartap?" Nah kan gue dulu udah kartap tuh. Wah, kaget gue kan, tumben pertanyaan lo bermutu. Karena dia pertanyaan sering gak bermutu. Nah, oke. Lo kalau mau diangkat kartap atau karyawan tetap, dengerin dengan seksama, terus praktekin. Bilang gitu kan. Yang pertama, ya, lu harus jadi robot. Serius nih gue ngomong, lu harus jadi robot. Robot itu gimana? Gak pernah ngeluh, selalu semangat, rajin, disiplin, selalu siap dengan perintah atasan, siap lembur on call, siap lembur 14 jam non stop, gak boleh sakit. Cuti jangan diambil selama lo masih kontrak ya. Cuti jangan lo ambil. Apalagi yang tadi itu nggak boleh sakit. Kalau lo masih bisa jalan, mending lo usahain masuk deh. Selama masih kontrak ya. Selama lo masih bisa jalan, lo mending masuk. Nanti setelah lo masuk, kan bos lo bisa lihat, oh ini orang bisa kerja apa enggak. Nah, kalau bos yang baik, yang benar, pasti kalau lo ngeluh, "Pak, saya lagi kurang enak badan, Pak, lagi meriang." Oh ya udah, istirahat di klinik. Nah, kan lumayan tuh lu istirahat sejam 2 jam,
minum obat. Nah kalau mendingan lu kerja lagi. Nah kalau lu nggak mendingan, ya paling sama bos lu disuruh pulang, udah kamu pulang aja. Jadi lu dianggapnya nggak absen, lu tuh masuk, tapi lu disuruh pulang sama bos lu gitu. Nah setelah itu semua lo lakuin, belum cukup, ada satu lagi yang lo harus kerjain. Lo tuh harus inovatif. Lo harus kasih inovasi di dalam setiap pekerjaan lo. Contoh kayak gue dulu, gue itu sebagai QC ya, gue tuh ngecek barang waktu itu dengan SOP yang waktu itu. Contohnya ya, gue kerjain 10 detik dengan SOP itu, cara pengecekan gue kerjain 10 detik. Nah lu punya ide nih, wah kalau dikerjainnya begini bisa jadi 5 detik nih. Nah jadinya 10 detik lu bisa ngerjain 2 part, 2 barang yang bisa lu cek. Nah dan itu sudah teruji, sudah dilakukan praktek dan itu efektif. Nah itu lu bisa jadi nilai plus buat lu, ya kan? Lu bisa menambah value lu di mata HRD kalau lu punya inovasi seperti itu. Itu contoh ya, masih banyak contoh-contoh yang lain. Contoh masalah, dan contohnya mengenai masalah safety atau meningkatkan kualitas atau meningkatkan produktivitas. Nah itu yang lo harus pikirin ya. Kalau lo bisa praktekin yang tadi gue bilang itu, gue yakin lo bakalan diangkat karyawan tetap. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, adik gue setelah ngelakuin apa yang gue bilang, cuman 6 bulan jadi kartap. Geleng-geleng gue, buset, gue aja masih butuh 5 tahun buat jadi kartap, dia 6 bulan doang udah jadi kartap. Dalam hati agak iri sih waktu itu, cuman gue bangga ya, rasa bangga gue lebih gede daripada rasa iri gue. Nah itu ya, sekarang adik gue udah di alam surga ya, respect bro ya. Ya sedih sih kalau ingat adik gue, jadi dia gak lama diangkat langsung meninggal karena kecelakaan. Jadi itu dulu deh untuk sekarang ya. Kalau buat teman-teman nih yang mau diangkat, yang masih kontrak mau diangkat karyawan tetap, praktekin apa yang tadi saya bilang, yang tadi gua bilang. Gue jamin lu bakal jadi karyawan tetap. Oke? Cukup itu dulu. See you next time. Dadah.